netizen jamaah YouTubia yang berbahagia, tutupnya masjid pada masa pandemi corona dan bukanya mal-mal, pasar, serta bandara menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Ada berbagai tafsir, multitafsir terhadap kebijakan pemerintah ini. Apakah Anda setuju masjid juga dibuka seperti mal, pasar, dan bandara? Saksikan perdebatannya berikut. Kita mulai dari pendapat yang pro terhadap bukaan masjid seperti mal, pasar, dan bandara. Argumen yang pertama adalah bahwa perlunya kesetaraan, keadilan. Pemerintah tidak boleh diskriminatif. Kalau buka semuanya, kalau tutup semuanya. Ini pemerintah diskriminatif. Mal boleh buka, pasar boleh buka, bandara boleh beroperasi. Sementara masjid tidak boleh. Mestinya pemerintah itu adil. Kalau buka semuanya, kalau tutup semuanya. Kalau di satu sisi dilonggarkan, di sisi yang lain masih ditutup, percuma. Perjuangan kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona jadi nggak maksimal. Mestinya tutup semuanya atau buka semuanya, baru adil. Masjid mestinya, ya, kalau pasar, mal, dan bandara juga buka, mestinya masjid juga dibuka. Kan argumen bukanya bandara, pasar, dan mal itu, ya, boleh buka asalkan atau selama mematuhi protokol kesehatan. Nah, bagaimana kalau masjid juga dibuka? Asalkan, ya, selama masih mematuhi protokol kesehatan. Mestinya perlakuannya adil seperti itu. Argumen yang kedua, argumen rohaniawan. Menurut rohaniawan, manusia ini tercipta dari ruh dan jasad. Kedua unsur ini, ruh dan jasad, itu harus dipenuhi kebutuhannya. Kedua unsur manusia ini, kedua unsur penciptaan manusia ini, ruh dan jasad, itu harus dipenuhi kebutuhan masing-masing. Masing-masing membutuhkan asupan untuk bertumbuh kembang. Jika pemerintah hanya membolehkan toko sembako buka namun menutup tempat ibadah, kebutuhan jasmani berhasil difasilitasi oleh pemerintah, namun kebutuhan rohani tidak difasilitasi. Manusia perlu beribadah untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Jadi ini benar-benar kebijakan yang sekuler, yang mementingkan keperluan kebutuhan materi, kebutuhan jasadi, tapi menyampingkan kebutuhan rohani manusia. Pandanglah manusia seutuhnya, bahwa manusia itu kebutuhannya adalah kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Dengan ditutupnya masjid, maka kebutuhan rohani manusia tidak difasilitasi. Pemerintah hanya memfasilitasi kebutuhan sembako. Kebutuhan sembako itu kebutuhan jasmani. Argumen yang ketiga dari yang pro terhadap pembukaan masjid adalah argumen sang pemberani. Sang pemberani berkata, "Saya cuma takut pada Allah, saya tidak takut virus corona." Masjid, menurut sang pemberani, mestinya tetap dibuka, karena masjid adalah tempat terbaik untuk berlindung dari segala musibah dan bencana, termasuk dari musibah dan bencana virus corona. Dia tidak takut, dia hanya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dan mati itu di tangan Allah. Virus itu hanya mengenai orang-orang yang tidak sembahyang. Virus itu mengenai orang-orang yang tidak pergi ke masjid. Oleh karena itu, masjid harus dibuka, jangan ditutup. Masjidlah tempat kita berlindung dari segala macam musibah. Ya, selanjutnya kita menyimak argumen yang kontra terhadap bukanya masjid seperti pasar dan mal. Yang pertama adalah argumen ahli logika. Menurut ahli logika, ada kesesatan berpikir orang-orang yang ingin membuka masjid seperti pasar atau mal. Mereka menyamakan masjid dengan pasar. Masjid dengan pasar itu beda, tidak boleh disamakan. Beribadah kepada Tuhan itu bisa dilakukan di rumah, karena Tuhan tidak hanya ada di masjid.
Tuhan juga bisa ditemui di rumah. Tapi bahan pokok tidak tersedia di rumah, adanya di pasar. Coba kalau sembako seperti Tuhan bisa disembah di rumah. Kita tidak perlu ke pasar. Kan bisa belanja dari rumah via ojek online. Iya, tetap saja harus ada pasarnya yang buka. Walaupun via ojek online, tetap saja harus ada pasarnya. Bagaimana mau belanja, mau order via online kalau pasarnya tidak ada? Sementara Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu tidak hanya ada di masjid, Tuhan juga ada di rumah. Tuhan juga ada dan dekat dengan urat nadi kita. Argumen yang kedua yang membela tetap tutupnya masjid adalah kehormatan masjid. Menurut argumen ini, masjid adalah tempat yang terhormat. Jangan sampai dinodai oleh orang-orang yang bilang bahwa masjid jadi tempat penyebaran virus corona. Orang-orang yang benci Islam sedang menunggu-nunggu kesempatan menjelekkan Islam. Media sekarang suka membesar-besarkan berita penyebaran virus corona oleh kelompok agama tertentu terkait dengan satu agama tertentu. Tempat ibadah itu tutup itu bagus supaya tidak ada stigma bahwa masjid adalah tempat penyemburan, bahwa masjid adalah tempat penyebaran virus corona. Anda pernah dengar bagaimana klaster goa di Indonesia, klaster Jamaah Tabligh di India dan Malaysia telah membuat citra agama menjadi buruk selama pandemi. Oleh karena itu, menurut argumen ini, jangan samakan masjid itu dengan pasar. Kalau orang menyebut klaster pasar, klaster mall, klaster bandara, tidak ada yang citra agama yang menjadi stigma, tidak ada citra agama yang ternodai. Tapi kalau orang bilang klaster masjid, nanti orang akan menganggap bahwa masjid itu adalah tempat penyebaran virus corona. Mari kita jaga kehormatan masjid. Argumen selanjutnya yang pro terhadap penutupan masjid seperti mal dan pasar adalah argumen tenaga kesehatan atau tenaga medis yang akhir-akhir ini protes dengan tagar tulisan Indonesia terserah. Menurut tenaga kesehatan, usaha untuk mengurangi atau mencegah, usaha untuk mengatasi penyebaran virus corona itu adalah usaha bersama, gotong royong, collective action. Jadi penutupan tempat ibadah itu harus dijadikan contoh yang baik bagi mal, pasar, dan bandara. Tidak boleh berkerumun di pasar, di bandara, atau di mal. Karena itu membuka peluang untuk terusnya tersebarnya virus corona ini. Menambah beban bagi tenaga kesehatan. Kalau rumah sakit penuh dan rumah sakit banyak pasiennya, kita menambah beban kerja terhadap tenaga kesehatan. Sementara fasilitas dan tenaga kesehatan, tenaga medis kita tidak banyak, tidak sebanding dengan jumlah yang terkena virus. Itulah tadi argumen pro dan kontra terhadap bukanya mal, pasar, dan bandara, tapi masih tetap tutupnya masjid. Bagaimana dengan Anda? Tulis pendapat dan tafsir Anda sendiri tentang hal ini di kolom komentar.